pada saat kejadian dibuang oleh para tersangka. Ibu almarhum Imam Mashkur Fauziah bercerita dari awal dirinya berkomunikasi dengan para tersangka penculik, penganiaya, dan pembunuh anaknya. Fauziah menuturkan adik Imam Mashkur menelponnya setelah maghrib. Setelah ditelepon, ia kemudian dikirimkan video penganiayaan yang dialami almarhum Imam Mashkur. Saat ditelepon, Fauziah tidak menjawab karena tidak mendengar panggilan telepon dari nomor ponsel Imam Mashkur saat sedang dalam perjalanan. Menggunakan nomor Imam Mashkur, kata dia, pelaku kemudian menelpon Fauziah untuk kedua kalinya. Saat itu, ia hanya menjawab singkat. Dalam percakapan itu, kata Fauziah, pelaku mengancam dirinya. Kalimat ancaman pertama yang disampaikan pelaku, kata Fauziah, adalah kalimat kirim uang. Kalau ibu sayang anak ibu, kirim uang. Mendengar hal tersebut, Fauziah mengiyakan akan mengirim uang ke para pelaku. Fauziah kemudian mendengarkan kalimat ancaman lain yang disampaikan para pelaku kepadanya. Pelaku, kata dia, mengancam apabila dirinya tidak mengirimkan uang, maka Imam Mashkur akan dibunuh dan dibuang ke sungai. Setelah itu, Fauziah kembali mencoba menghubungi nomor Imam Mashkur. Namun demikian, kata dia, nomor tersebut tidak aktif. Fauziah pun masih ingat kalimat terakhir yang ia dengar dari mulut anaknya saat kejadian tersebut. Fauziah mengatakan almarhum anaknya juga tidak pernah bercerita kepadanya pernah mengalami pemerasan sebelumnya. Ia pun tak pernah mendengar lebih jauh dari almarhum anaknya terkait apa yang ia jual di sebuah toko kosmetik dan obat-obatan di Rempoa, Tangerang Selatan sebelum kejadian. Imam Mashkur diketahui telah meninggal dunia di daerah Jalan Tol Cimanggis. Jenazah Imam Mashkur kemudian dibuang para pelaku di daerah Jatiluhur dan ditemukan di daerah Karawang. Sebanyak 6 orang tersangka yang telah ditangkap dan ditahan dalam kasus dugaan penculikan dan penganiayaan yang menyebabkan Imam Mashkur tewas tersebut.